Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gita Fitri Aini dengan NPM 195111010 dari kelas 4A. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah artikel dari sebuah jurnal. Baik, langsung saja pada artikelnya. Untuk identitas dari artikel ini, yang pertama yaitu artikel ini dari jurnal Mosarova, Jurnal Pendidikan Matematika. Kemudian untuk judulnya yaitu Media Google Classroom Perbantuan Animasi PowerPoint terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk penulisnya, penulis pertama yaitu Abdul Jamil, kemudian Kholis Sadijah penulis kedua, dan Heri Susanto penulis ketiga. Untuk angka pangkat 1, 2, 3 itu menunjukkan urutan penulis. Kemudian untuk tahun terbit dari artikel ini yaitu pada tahun 2022. Kemudian untuk volume, nomor, dan halaman, artikel ini volume 11, nomor 2, dan halamannya itu dari 339 sampai 348. Jadi artikel ini memiliki 10 halaman. Sedangkan untuk akreditasi dari jurnal Mosarova sendiri yaitu sudah terakreditasi Sinta 2. Untuk link dari artikel ini kalian bisa akses di link berikut ini ya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai efektivitas judul. Judul pada artikel itu tidak lebih dari 15 kata. Nah, sedangkan judul pada artikel ini terdiri dari 10 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pada judul artikel tidak boleh ada singkatan. Dan pada artikel ini tidak ada singkatan. Namun, pada kata Google Classroom tidak ditulis italik karena harusnya itu italik karena Google Classroom itu merupakan kata serapan asing. Baik, yang selanjutnya kita ke abstrak. Abstrak pada artikel ini ada dua bahasa ya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk abstrak pada artikel itu sendiri biasanya terdiri dari 150 atau 200 atau 250 kata. Sedangkan pada artikel ini abstrak terdiri dari 151 kata. Sudah saya hitung. Nah, kemudian untuk isi abstrak itu sendiri di mana terdapat inti masalah. Inti masalah dalam abstrak itu biasanya satu kalimat. Nah, inti masalah dalam artikel ini yaitu perubahan serentak dari pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran berbasis internet perlu dilakukan. Nah, sedangkan untuk kalimat selanjutnya menurut saya itu merupakan solusi dari permasalahan. Kemudian, untuk tujuan penelitian pada abstrak ini tidak dicantumkan, namun peneliti mencantumkan fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada pengaruh pembelajaran online menggunakan Google Classroom berbantuan animasi PowerPoint terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk metode penelitian, di mana pada artikel ini jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan jenis atau desainnya kuasi eksperimen dengan post-test only control group design. Kemudian untuk subjek penelitian, pada penelitian ini subjeknya itu yaitu siswa kelas 12 IPA di salah satu SMA negeri di Pamekasan dengan jumlah 5 siswa kelas eksperimen dan 5 siswa kelas kontrol. Jadi subjek pada penelitian ini sudah mencantumkan jumlah dan di mana tempat penelitiannya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data di sini peneliti tidak mencantumkan teknik pengumpulan datanya, namun di sini instrumen yang dicantumkan, di mana instrumen yang digunakan yaitu teknik tes tulis. Kemudian untuk teknik analisis data di sini menggunakan uji tek. Lalu untuk hasil penelitian dalam abstrak maksimal itu terdiri dari 2 kalimat. Nah, dalam artikel ini terdiri dari 1 kalimat.
di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan pembelajaran online dengan Google Classroom berbantuan animasi PowerPoint berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, di sini yang terakhir itu merupakan simpulan, di mana simpulan itu biasanya hanya terdiri dari satu kalimat. Nah, simpulan pada artikel ini, kombinasi Google Classroom dan animasi PowerPoint direkomendasikan pada pembelajaran online. Untuk bahasa abstrak yang digunakan berbeda dengan bahasa yang digunakan pada isi dari artikel ini. Baik, yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kata kunci. Pada sebuah artikel, kata kunci itu biasanya minimal 3-5 kata kunci. Dan kemudian penulisannya itu bisa menggunakan koma atau titik koma. Nah, di sini ada 3 kata kunci, yaitu Google Classroom, animasi PowerPoint, dan hasil belajar. Kata kunci ini sudah sesuai dengan abstrak. Namun menurut saya, penulisan kata kunci ini belum ditulis sesuai dengan alfabet. Kalau ditulis sesuai alfabet, maka penulisannya itu animasi PowerPoint, Google Classroom, dan hasil belajar. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, pada artikel ini tidak ada gambar, namun terdapat tabel dan sebuah persamaan. Baik, kita lihat ke bawah dulu untuk melihat tabel. Untuk tabel ini tidak terlalu kecil atau mepet ya, jadi masih bisa terbaca. Kemudian tabel juga disertai narasi di bagian atas atau sebelum tabelnya. Nah, kemudian juga tidak ada penyebutan posisi pada tabel di bawah ini. Nah, itu tidak ada ya. Tetapi pada artikel ini menggunakan pada tabel 1 atau tabel 2 dan selanjutnya. Nah, kemudian pada artikel ini ada persamaan. Nah, ini karena persamaannya itu lebih dari 1, seharusnya itu menggunakan nomor. Misalkan 1, ini 2. Nah, harusnya itu ada penomoran seperti ini. Kemudian pada persamaan ini juga tidak ada keterangan setiap variabelnya. Misalkan X bar 1 itu apa, dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya, penggunaan istilah dan kebahasaan. Pada artikel ini, penggunaan istilah dan kebahasaannya itu sudah sesuai dengan KBBI. Namun menurut saya masih ada penulisan atau pengetikan dalam setiap katanya. Kemudian dalam artikel ini terdapat singkatan yang sudah umum, misalnya SMA, IPS, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang tidak umum, contohnya seperti ini. SPSS, tidak semua orang tahu SPSS itu apa. Nah, seharusnya singkatan SPSS ini di awal penyebutan SPSS disebutkan kepanjangannya, cukup 1 kali di awal saja, supaya yang membaca artikel ini jelas mengetahui. Baik, yang selanjutnya kita mereview pendahuluan. Biasanya pendahuluan pada sebuah artikel itu terdiri dari 2-3 halaman. Pada artikel ini pendahuluannya terdiri dari 1, 2, 3, mungkin 3,5 halaman ya. Untuk pendahuluan ini, peneliti menguraikan ketertarikan dari permasalahan yang akan ditelitinya. Mulai dari memaparkan awal munculnya pandemi COVID-19, kemudian sampai harus dilakukannya pembelajaran online, terus media pembelajaran yang mungkin digunakan untuk pembelajaran online, kemudian hasil belajar, dan kondisi yang terjadi pada saat pandemi COVID tersebut. Nah, kemudian peneliti ini dalam pendahuluan mengungkapkan permasalahan yang terjadi, di mana permasalahannya itu pembelajaran yang dilakukan secara online menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Nah, kemudian untuk state of the art
ini sudah cukup, di mana peneliti ini mencantumkan atau didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Contohnya itu seperti ini. Beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian Darmawan pada tahun 2019 dan Longa pada tahun 2021, menunjukkan bahwa aplikasi Google Classroom bisa memperbaiki hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil tes. Hal itu senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniati dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa dengan menggunakan Google Classroom sebagai media, terdapat hasil positif untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi mahasiswa. Dan masih terdapat beberapa lagi penelitian yang mendukung penelitian dan masih ada beberapa lagi penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini. Kemudian untuk kejelasan GAP analisis itu sendiri, ini sudah cukup jelas ya menurut saya. Kemudian untuk kebaruan dari penelitian ini, yaitu di mana pada penelitian ini menggunakan dua media secara bersamaan, yaitu Google Classroom dan juga PowerPoint. Untuk studi literaturnya, peneliti menyampaikan salah satu indikator dari hasil belajar, yaitu salah satu indikator peserta didik dikatakan berhasil belajar, yaitu dapat dilihat dari nilai tes peserta didik. Nah, itu studi literaturnya. Kemudian, pada pendahuluan ini, peneliti tidak mengajukan pertanyaan. Namun, peneliti mengungkapkan dengan jelas tujuan dari penelitian ini, yaitu hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Google Classroom yang didukung animasi PowerPoint terhadap hasil belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Biasanya dalam sebuah artikel, metode penelitian itu biasanya terdiri dari satu halaman. Pada artikel ini, metode terdiri dari setengah halaman, jadi tidak sampai satu halaman ya. Nah, pada metode, peneliti menguraikan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian objektif dengan pengumpulan dan analisis data yang menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis. Namun di sini peneliti tidak menuliskan citasinya itu dari mana gitu, tidak jelas. Bisa saja nanti terkena plagiarisme. Kemudian untuk jenis penelitiannya yaitu eksperimen semu dengan post-test only control group design. Kemudian untuk subjek penelitian pada metode ini tidak dijelaskan kembali, hanya diabstrak saja. Di sini tidak dijelaskan subjek penelitian yang digunakan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, penulis tidak menyebutkan juga, tapi langsung ke instrumen yang digunakan, yaitu instrumen yang digunakannya adalah tes yang bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif hasil belajar peserta didik. Instrumen untuk tes berupa soal tertulis yang berjumlah 5 soal dalam bentuk uraian. Seharusnya menurut saya itu ini merupakan teknik pengumpulan data berupa tes tertulis dan instrumennya itu berupa soal tes yang berjumlah 5 soal. Nah, kemudian untuk teknik analisis datanya tidak dijelaskan kembali, hanya disebutkan pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS. Hanya seperti itu saja. Baik, selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Biasanya dalam sebuah artikel itu hasil dan pembahasan bisa mencapai 4-5 halaman. Pada artikel ini, hasil dan pembahasan terdiri dari 1-2 halaman saja ya. Baik, pada hasil dan pembahasan di artikel ini, penulis melakukan uji validitas soal terlebih dahulu untuk mengetahui apakah soal ini layak atau tidak. Kemudian setelah diuji coba dan layak, kemudian instrumen digunakan dalam penelitian. Nah, dan hasilnya itu untuk uji normalitas dan homogenitas disebutkan secara langsung, di mana hasilnya itu
pada kelas kontrol berdistribusi normal dan pada kelas eksperimen juga berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas di mana hasilnya itu homogen. Kemudian untuk hasil dari pengujian hipotesis di mana didapat bahwa penggunaan Google Classroom berbantuan media PowerPoint berpengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik SMA. Pengaruh ini terjadi pada materi geometri. Jadi, pada hasil dan pembahasan khususnya pada penelitian kuantitatif sudah cukup untuk menyebutkan normal atau tidak, homogen atau tidak, dan bagaimana hasil pengujian hipotesisnya. Temuannya ini diinterpretasikan sesuai dengan di lapangan oleh peneliti. Selain itu, peneliti mengintegrasikan hasil dari penelitiannya dengan penelitian yang sebelumnya, di mana hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Longa pada tahun 2021 dan seterusnya. Karena hasilnya itu selaras dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak memunculkan teori yang baru. Baik, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai penutup. Dalam artikel ini, peneliti menguraikan kesimpulan dengan jelas berdasarkan permasalahan yang ada, di mana kesimpulannya itu untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan dengan cara menggunakan animasi PowerPoint yang diunggah ke dalam Google Classroom, di mana penggunaan tersebut sudah terbukti bahwa berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada materi geometri. Kemudian, letak kontribusi peneliti yaitu bahwa peneliti telah membuktikan bahwa penggunaan media Google Classroom dan PowerPoint ini berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa khususnya pada materi geometri saja. Karena permasalahan sudah dapat terselesaikan atau ditemukan solusi, meskipun solusi yang didapat itu tidak terlalu tinggi terhadap hasil belajar, namun setidaknya bisa dijadikan salah satu solusi pada pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada bagian penutup ini terdapat saran, di mana sarannya itu dengan demikian disarankan untuk diadakan penelitian lanjutan terkait hal tersebut. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan terhadap materi yang berbeda. Itu merupakan saran dari peneliti yang telah melakukan penelitian ini. Baik, yang selanjutnya itu mengenai daftar pustaka. Pada artikel daftar pustaka itu harus lebih dari 20. Nah, setelah saya hitung, daftar pustaka dari artikel ini ada 32 daftar pustaka yang sudah ditulis sesuai dengan alfabet dari A sampai Z. Untuk gaya penulisan daftar pustaka ini yaitu menggunakan American Psychological Association atau APA. Baik, untuk selanjutnya untuk nisbah sumber acuan primer yang artinya itu referensi dari jurnal saja pada artikel ini setelah dihitung yaitu sebesar 75%. Sedangkan untuk derajat kemutahiran atau referensi yang 5 tahun ke belakang yaitu sebesar 78%. Baik, yang terakhir yaitu untuk point of view dari artikel ini. Untuk kelebihan dari artikel ini menurut saya, topik yang diangkat atau permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menurut saya cukup menarik ya, terutama dalam bidang pendidikan, bisa dijadikan sebuah solusi, baik itu di masa pembelajaran online atau pembelajaran tatap muka pun bisa menggunakan aplikasi media Google Classroom dengan PowerPoint ini. Kemudian untuk kelemahannya dalam artikel ini harus diperhatikan lagi penulisan kaidah artikelnya, terutama
untuk unsur-unsurnya. Selain itu, untuk pengetikannya harus juga diperhatikan karena banyak yang salah ketik. Kemudian terdapat titik tapi belum habis satu kalimat. Itu banyak saya baca di artikel ini. Untuk ide lain dari permasalahan ini, mungkin untuk dalam penggunaan PowerPoint-nya, guru bisa menjelaskan secara audio yang bisa didengarkan oleh siswa secara langsung dalam PowerPoint tersebut, sehingga siswa tidak hanya melihat saja tapi juga bisa mendengarkan penjelasan guru secara langsung dalam PowerPoint-nya. Untuk saran pada artikel ini, menurut saya mungkin bisa diperlihatkan PowerPoint yang menarik itu bagaimana dalam penelitian ini, sehingga pembaca bisa menjadikan referensi artikel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mereview artikel ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.